Kalau baca surat, perhatikan, bacalah surat yang lebih dulu, jangan baca yang belakangan. Contoh, kita mau baca surat Wal Asri dengan kuliah. Lebih dulu mana dalam Al-Quran? Kuliah belakangan. Nah, lebih dulu mana? Lebih dulu wal asri. Baca Wal Asri dulu. Baca Wal Asri dulu di rakaat pertama, nanti rakaat kedua baru kuliah. Atau kalau kita baca Wadduha dengan Alam Nasrah. Rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nasrah. Seperti tadi sholat tarawih, witirnya. Kita baca Sabih Hismah dulu, baru baca kuliah. Kenapa? Karena Sabih Hismah memang lebih dulu daripada kuliah. Di rakaat berikutnya baru kita baca kulhu. Nah, jadi ini ada etika. Walaupun kalau Anda baca Alam Nasrah dulu, baru baca Wadduha, sholat nggak batal. Sholat nggak rusak. Nah, tapi ini ada etika. Baca surat yang lebih dulu, yang lebih tua. Baru baca surat yang belakangan. Kira-kira jelas tidak? Baik. Terus kalau berjamaah. Saat imam baca waladdallin, mestinya kita jangan baca amin dulu sebelum dikomando sama imam. Jangan imam baru waladdallin, kita udah amin. Imamnya sendiri belum beres nih innya. Enggak begitu. Biarkan imam selesaikan waladdalinnya. Begitu imam baca waladdallin, jangan baca amin. Begitu imam baca kita ikut. Amin itu ikut komando imam. Jadi kalau imam belum kasih komando amin, kita jangan baca amin. Nah, saya lihat di sini nih 19 malam imam belum baca amin, kita udah baca amin semua. Amin ikut komando imam. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana supaya amin kita bareng sama imam. Gampang. Begitu imam waladdallin, baca Rabbighfirli walidayya, baru kita baca amin. Loh, kenapa begitu? Sebab imam habis baca waladdallin. Coba saya mau semuanya baca waladdallin. Ayo rame-rame. Waladdallin. Napas habis gak? Habis gak? Kalau napas habis, mau baca amin, dia tarik napas gak? Tarik napas. Nah, sementara imam tarik napas untuk baca amin, kita baca Rabbighfirli walidayya. Jadi berikan kesempatan kepada imam untuk tarik nafas dalam rangka membaca amin. Saya yakin kalau imam dikasih kesempatan waladdallin, tarik nafas, imam baca amin, Anda sudah selesai baca Rabbighfirli walidayya. Bisa dipraktekkan? Ayo kita coba. Waladdallin. Amin. Saya imam lagi tarik nafas, Anda baca Rabbighfirli walidayya, kira-kira aminnya bareng tidak? Tertib semacam ini perlu dijaga, sebab ada hadis dari Nabi bahwa manakala aminnya kita dengan imam bebarengan dengan aminnya para malaikat, saudara, maka hajat kita digobulkan, dosa kita diampuni. Jadi amin ada aturannya. Sampai di situ jelas? Baik, langsung saja. Kita tidak mau panjang-panjang bertele-tele lagi, udah selesai. Maka begitu kita masuk, selesai daripada baca surat, sekarang kita ingin ruku. Ruku, perhatikan. Jadi ruku itu pada saat ruku kita angkat tangan kita. Allahu Akbar. Tangan ini disunnahkan untuk diangkat. Seperti kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Minimal ruku. Telapak tangan kita menyentuh lutut. Minimal ruku.
Jadi kalau ada orang rukuknya begini, ini tangan sampai gak ke lutut? Ini belum sah. Minimal ruku, tangan sampai ke lutut. Walaupun ini punggung ini belum lurus nih. Tapi tangan udah sampai ke lutut. Ini udah sah. Lebih sempurna kalau dia luruskan. Ini rukuknya laki-laki. Rukuknya perempuan, tangan ke dalam. Ini rukuknya perempuan. Ini rukuknya laki-laki. Laki sayapnya dibuka. Perempuan sayapnya ditutup. Sampai di situ jelas? Minimal ruku sekedar membaca 1 kali tasbih. Subhanallah. Waktunya maksudnya. Jadi kalau dia ruku, begitu dia Allahu Akbar, waktunya cukup. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Cukup dia punya waktu baca subhanallah, dia sudah mendapatkan tumaknina. Tapi kalau baca subhanallah aja nggak cukup, berarti dia belum dapat tumaknina. Yang nggak dapat tumaknina, rukuknya tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi yang bagus jangan cuma subhanallah. Yang bagus subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih bagus lagi kalau 3 kali dibaca, minimal 1 kali. Tapi lebih bagus lagi kalau 3 kali. Nah, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau dibaca paling sedikit berapa sih ruku? Ya paling sedikit subhanallah. Cukup baca subhanallah, tumaknina rukunya dia dapatkan. Tapi kalau sholat jangan berhitungan sama Allah, jangan pelit. Cuman subhanallah tuh pelit bener. Nah, minimal kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun cuman sekali. Yang afdal 3 kali. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, baik. Sekarang kita bangkit. Waktu kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat lagi. Seperti kita takbiratul ihram. Sama, laki sayapnya dibuka, perempuan sayapnya ditutup. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan perhatikan. Bagi orang yang bisa mengendalikan tangannya, luruskan saja, tidak usah sedekap. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan tangannya, lebih baik dia sedekap lagi. Jadi jangan kaget ada yang sholat begitu sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap lagi. Kenapa? Dia mau jaga supaya tangannya nggak bergerak. Sebab ada orang begini. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini. Ini bisa membatalkan sholat. Dia bergerak nih begini nih. Jadi kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, ini namanya dia nggak bisa kendalikan tangannya. Kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, apalagi sudah jadi kebiasaan dia, mungkin dari kecil dia emang demen begini, saudara sampai gede nggak hilang-hilang. Nah, jadi kalau memang dia nggak bisa kendalikan tangannya, langsung saja. Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Tapi kalau bisa kendalikan tangan, bagusnya tidak sedekap. Jadi perhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Dan saat kita iktidal pun tetap harus ada tumakninah. Minimal Rabbana walakal hamd. Baca Rabbana walakal hamd. Syukur lagi kalau kita bacanya lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Lebih bagus kalau kita baca lengkap. Tapi kalau kita mau baca singkat, Rabbana walakal hamd, boleh. Sampai di sini jelas? Jelas? Baik, sekarang sujud. Perhatikan.